Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Malam nanti adalah malam yang teramat suci, karena Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Malam yang sunyi dan kegelapan makam akan dirubah menjadi malam penuh rahmat dan berpancaran cahaya keselamatan. Kristus cahaya dunia akan menerangi hati kita yang masih meringkuk dalam kegelapan dosa. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berjaga dan berdoa. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam permenungan pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pandanglah putra-putrimu yang datang menghadap-Mu kini. Lihatlah hati yang remuk redam bersujud di kaki-Mu sambil memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, karena kami sudah bersalah. Dan bersihkanlah hati dan budi, agar sucilah kami hingga pantas jadi putra-putrimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa atau pengalaman dalam kehidupan kita yang bisa menjadi alasan kita untuk memuliakan Allah. Kelahiran seorang anak manusia membawa kita pada permenungan betapa hebat dan luar biasanya Allah menciptakan kehidupan. Malam Paskah menjadi malam pujian yang paling agung atas tindakan Allah kepada manusia. Malam Paskah adalah malam kehidupan, malam kelahiran baru, saat Allah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Malam Paskah adalah saat Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan dosa, mengembalikan kesucian, dan menghibur yang berduka cita. Yesus Kristus yang bangkit adalah terang yang tak terkalahkan, yang tak kunjung terbenam, yang menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kita dilahirkan dalam malam baptis dan mengambil bagian di dalam terang Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paskah atau kebangkitan adalah peristiwa yang sederhana. Peristiwa keseharian biasa. Dia tidak wah. Nah, jika Paskah adalah peristiwa keseharian, maka Paskah juga terjadi dalam peristiwa keseharian kita saat ini. Dalam suasana kurungan pandemi Corona. Paskah yang berarti Tuhan bertindak, sungguh menunjukkan Allah yang sedang bertindak untuk menghadirkan kebaikan dan keselamatan dalam tata dunia sekarang ini, di sini, saat ini. Yesus yang telah bangkit, Dia akan menyusuri seluruh jalan kota dan desa di muka bumi untuk meneguhkan kita yang mungkin putus asa akibat pandemi Corona, untuk menghibur yang berduka akibat ditinggal anggota keluarga, untuk menegakkan kembali kepala kita yang tertunduk tak berdaya. Paskah mengajak kita
untuk menegakkan kepala, untuk bangkit dari situasi saat ini. Seperti tanaman menumbuhkan tunas hijau, tanda harapan kehidupan yang baru. Saudara dan saudari, kita masing-masing akan memegang lilin dan menyalakannya dari lilin Paskah. Kita ambil bagian dalam terang Kristus dan memperbarui janji baptis yang dulu kita ikrarkan. Kita mau menolak setan dan segala tipu dayanya. Dan dalam keterbatasan keadaan saat ini, biarlah terang kita itu pertama-tama bercahaya di dalam keluarga kita. Setelah keadaan normal kembali, kita harus menggulingkan pintu kubur yang membatasi gerak kita untuk mengerjakan karya kebangkitan. Sukacita Paskah tidak bisa tertahan hanya di dalam diri saya saja. Sukacita Paskah harus saya wartakan kepada saudara-saudara yang lain. Kita adalah manusia Paskah. Permenungan bagi kita. Apakah pandemi corona sungguh menjadikan kita mengalami Paskah di dalam hidup kita? Atau kita terkurung, takut, dan terpenjara dalam pintu kubur kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan Paskah. Walaupun kami masih menyambut tubuh putra-Mu dalam kerinduan batin, tetapi kami sangat bersukacita. Yesus telah menumbuhkan hidup baru dan membangkitkan kami dari situasi terpuruk saat ini. Dialah Tuhan, sumber sukacita hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, hidup, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu, Yesus Raja damai. Engkaulah sumber perdamaian dunia. Tanamkan dalam hati kami orang berdosa, cinta
dan pada sesama kami. Kami bersyukur padamu, Yesus Juru Selamat, Pembebas kami dari belenggu dosa. Tanamkan dalam hati kami, orang berdosa, cinta kasih padamu Tuhan dan pada sesama